Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita bisa bermajelis di tempat yang baik ini setelah sekian lama tidak bisa, paling tidak saya tidak bisa mengikuti kegiatan. Semua ini karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi keteladanan bagi manusia, sehingga manusia itu hidup terarah di dunia ini, kemudian di akhirat mendapatkan balasannya berupa surga. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah waladaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sementara dia beriman, kami berikan baginya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan di akhirat kelak akan kami balas pahalanya mereka dengan yang lebih baik dari yang mereka lakukan. Ini yang kita pegang. Mudah-mudahan pengajian ini bagian daripada memenuhi ayat surat An-Nahl itu. Salawat dan salam juga tercurah buat keluarga beliau, buat para sahabatnya, buat tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapa saja yang terus menyampaikan kebenaran ini, mengamalkannya sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang berbahagia, pembahasan ini yang ringan-ringan saja untuk bisa kita amalkan, karena kita disuruh mengamalkan yang kita bisa laksanakan. Mudah-mudahan dengan yang bisa kita amalkan mendapatkan pahala seperti yang Allah sebutkan tadi. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf kalau nanti banyak kata-kata yang kesleo, karena sejatinya masih dalam pemulihan. Karena sakit saya
sehingga bebas dari tahanan karena sakit saya. Kalau seandainya saya nggak sakit, sudah mendekam di dalam tahanan. Mudah-mudahan ini menjadi baik. Hadirin yang berbahagia, yang ringan itu adalah kita membahas rumah tangga. Sebab itu adalah kehidupan kita. Bahkan pada dasarnya Rasulullah SAW menyampaikan kita adalah kita yang beramal, kemudian kita menjadi kepala rumah tangga. Menjadi suami dan bapak yang ideal dalam rumah tangga. Menjadi suami dan bapak yang ideal dalam rumah tangga. Nah, ini setiap orang mendambakan bagaimana rumah tangga dipimpin oleh seorang suami menjadi ideal dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita yang beriman, tentu saja ini tidak mudah. Yang menjadi suami teladan tidak mudah, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok rumah tangga intinya adalah kepala rumah tangga yang ideal atau teladan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena dialah yang pertama mencontohkan. Sebelum mencontohkan, Rasulullah sudah mempraktekkan, sehingga semuanya rumah tangga di dunia ini mencontoh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam bergaul dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik dalam bergaul dengan keluarga. Kita bisa mendapatkan dalam sirah bahwa Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Dari sisi mana saja kita melihat Rasulullah, dia tetap yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan yang terbaik Rasulullah, bahkan Sayyidul Bashar, penghulunya para manusia, menjadi teladan. Kuntum khairu ummat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ahlan wa sahlan. Fadal. Ukuran seseorang jadi baik itu dilihat dari dia memimpin rumah tangganya. Karena kalau di rumah tangga tidak baik, kepada siapa lagi dia baik? Kalau dia tidak baik kepada masyarakatnya, di rumahnya lebih tidak baik lagi. Bukankah keluarga itu yang paling berhak mendapatkan kebaikan dibandingkan orang lain? Mendapatkan kasih sayang. Dan bukankah dengan kelemahannya keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, bergantung kepada kita sebagai ayah sekaligus pimpinan rumah tangga? Kalau bukan kepada orang-orang yang terdekat, yaitu keluarga, dan dicintai, seseorang kepala rumah tangga bersabar menghadapi perlakuan untuk mereka, bersabar menghadapi perlakuan buruk,
maka kepada mereka siapa lagi mereka akan bersabar. Jadi dalam rumah tangga itu ada pelajaran sabar. Sejauh mana kita bisa bersabar. Ada pelajaran bisa beribadah, ada pelajaran bersyukur. Di rumah tangga lah kita tunjukkan kebaikan itu. Dalam syarah hadis disebutkan bahwa dalam hadis ini terdapat argumentasi yang menunjukkan wajibnya bergaul dengan baik terhadap istri dan anak-anak. Terlebih lagi anak-anak perempuan, dengan bersabar menghadapi perlakuan buruk, akhlaknya kurang, dan kelemahan akal mereka, serta berusaha menyayangi mereka. Seorang bapak lebih dituntut untuk bersabar menghadapi perlakuan istri dan anak-anaknya, terutama anak-anak perempuan. Allah menggambarkan dalam ayat yang sangat terkenal, surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin atau suami. Suami adalah pemimpin bagi kaum perempuan, istri. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, melebihkan laki-laki dibandingkan perempuan. Dan karena para suami itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Disebutkannya menafkahkan harta ini sebagai kewajiban suami. Inilah sosok yang ideal. Dia lelaki yang mampu menjadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya bagi istri dan anak-anaknya. Memimpin mereka artinya mengatur urusan mereka, memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup mereka, mendidik dan membimbing mereka dalam kebaikan, dengan memerintahkan mereka menunaikan kewajiban dalam agama, melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam, serta meluruskan mereka dari penyimpangan yang ada pada diri mereka. Untuk contoh keluarga yang ideal, Allah menyebutkan banyak sekali. Di antaranya adalah Nabi Ismail. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ingatlah atau ceritakanlah hai Muhammad kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mengisahkan Ismail kepada kita. Sesungguhnya Ismail adalah seorang yang benar janjinya. Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dia memerintahkan kepada keluarganya untuk menunaikan sholat dan membayar zakat. Dan dia adalah seorang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah hari-hari penuh dengan keridhaan atau berbarengan dengan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ismail sudah dapat dengan predikat sebagai wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nah, bagaimana itu Ismail alaihissalam menjadi keluarga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang sebenarnya menceritakan Ismail. Nabi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menceritakan kepada Muhammad adalah sebagai ibrah, padahal
sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah lebih banyak menggambarkan hidup yang sesungguhnya, karena dia adalah teladan. Itulah potret yang mulia dan kepala rumah tangga Nabi Ismail alaihissalam. Sempurna imannya kepada Allah, soleh dan kuat dalam menunaikan ketaatan kepadanya, sehingga beliau alaihissalam meraih keridhoannya. Tidak cukup sampai di situ, beliau alaihissalam juga membimbing dan memotivasi anggota keluarganya untuk taat kepada Allah, karena mereka yang paling pertama berhak mendapatkan bimbingannya. Kemudian Allah mensyaratkan ayah atau pemimpin yang teladan adalah yang selalu mendoakan istri dan anak-anaknya. Untuk apa selalu mendoakan? Agar dia mampu menjadi orang yang bertakwa. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada arti daripada qurrata ayun yang paling berkesan daripada keturunan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa membanggakan yang lain, pendidikan, pangkat, kesuksesan, tapi menjelang seseorang mendekati kematiannya, itu semuanya menjadi sirna. Sehingga qurrata ayun, penyejuk hati, adalah ketika anak keturunan kita menjadi orang-orang yang beriman dengan baik, sebab keimanan mereka sampai akhirat. Sementara yang tadi seperti pendidikan, jabatan, kesuksesan dunia tidak berlaku di akhirat. Maka qurrata ayun bagi orang tua adalah ketika kesolehan menjadi bagian daripada anak keturunan kita. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, Allah akan memperlihatkan kepada hambanya yang beriman pada diri istri, ya. Allah akan memperlihatkan kepada hamba yang beriman pada diri istrinya, saudara dan orang-orang yang dicintai, ketaatan mereka kepada Allah. Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan pandangan mata hati seorang muslim daripada ketika dia melihat anak cucu, saudara dan orang-orang yang dicintai taat kepada Allah. Semuanya kesuksesan dunia itu menjadi sirna pada saat dia ingat kepada kematian. Itulah potret kebahagiaan seorang laki-laki yang bisa dikatakan menjadi teladan dalam rumah tangga. Nah, apa saja sifat-sifat atau perbuatan seorang bapak atau ayah atau suami yang ideal dalam pandangan Al-Quran? Ada, paling tidak ada 7 atau 8 poin sifat-sifat yang membawa seorang laki-laki dianggap teladan dalam rumah tangganya. Yang pertama adalah soleh dan taat dalam beribadah. Kita saksikan ada orang rumah tangga, bapaknya tidak begitu taat, tapi anaknya jadi taat.
ada seorang yang ayahnya taat, ternyata anaknya tidak taat, tidak soleh. Ini terjadi pada kehidupan kita. Tapi seseorang menjadi ayah yang ideal kalau dia mampu menularkan kesolehan kepada istri dan anak-anaknya. Ya, dia mampu menularkan kesolehan. Tidak benar seseorang menjadi soleh sendiri. Juga tidak benar anak menjadi soleh sendiri ketika orang tuanya tidak begitu soleh. Maka yang menjadi panutan adalah dilihat orang tuanya soleh, taat kepada Allah, anak-anaknya soleh dan taat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bahkan bukan saja keteladanan, tapi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bisa diraih. Nah, kemuliaan dengan takwa ini banyak jalan keluar yang bisa diraih oleh seseorang. Seperti misalnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Seolah-olah orang bertakwa itu kehidupannya mudah. Sekalipun dia tidak cukup punya materi. Bukan ukuran materi yang didapatkan, tapi ketakwaannya. Kita barangkali menginginkan hidup itu serba cukup. Orang yang hidup serba cukup belum tentu tidak punya problem. Orang yang hidupnya kaya pasti punya problem. Dia terbebani dengan materi yang dimilikinya. Tapi prinsipnya Islam itu, kalau setiap yang dibutuhkan ada solusinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan urusannya jadi mudah. Nah, itu tentunya tidak sekedar kepada slogan ya, tapi betul-betul dirasakan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meringankan dan memudahkan semua urusannya serta menjadikan baginya jalan keluar dan solusi yang segera menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Bahkan dengan ketakwaan seseorang kepala rumah tangga, dengan menjaga batasan-batasan syariat Allah, Allah Ta'ala akan memudahkan penjagaan dan taufiknya untuk dirinya dan keluarganya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya gulam, ihfadillah yahfaduk. Wahai gulam, wahai anak, jagalah batasan-batasan Allah, nanti Allah akan menjaga kalian. Semuanya berawal dari diri kita. Allah akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh kita. Menjaga batasan-batasan Allah adalah menunaikan hak-haknya dengan selalu beribadah kepadanya, serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan mana kamu akan mendapatkannya di hadapanmu, dia akan selalu bersamamu dengan selalu memberi pertolongan dan taufiknya kepadamu. Masalah yang timbul pada kita, ternyata solusinya itu takwa. Dalam setiap persoalan yang kita hadapi adalah takwa. Bahkan dengan takwa itu kadang-kadang yang kita inginkan solusinya belum tentu dalam pandangan Allah itu baik buat kita. Bagaimana tidak baik? Sementara Allah mengatakan
Allah akan bersamamu dengan selalu memberi pertolongan dan taufiknya. Nah, terkadang pertolongan dan taufiknya itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Tapi orang-orang yang bertakwa selalu memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi pertama adalah ketakwaan kepadanya. Yang kedua, ciri suami yang ideal adalah bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarga. Nah, ini selalu yang kita tekankan. Tanda ketakwaan seorang suami adalah dia bertanggung jawab memberikan nafkah. Tidak bisa digantikan, digeser dengan kewajiban apapun. Bahkan Nabi Muhammad SAW, nafkah itu merupakan infak yang terbaik kepada keluarga. Mana infak yang terbaik ya Rasulullah? Nabi menjawab, yang kamu berikan sesuap kepada istri kamu, itu adalah yang terbaik. Dalam ayat Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf adalah sesuai dengan yang dia dapatkan rezekinya. Tidak melampaui kapasitas rezekinya. Banyak rumah tangga hari ini karena kelebihan permintaan dari pihak istrinya, sehingga suami-suami melakukan jalan-jalan menyimpang seperti korupsi. Itu karena permintaan istri. Nah, kalau suami bekerjanya, kapasitas kemampuannya seperti itu dia yang diterima oleh istrinya. Sementara tuntutan pihak istri yang melebihi kapasitas kemampuannya cenderung, karena sayangnya suami sama istri, sama anak, cenderung si suami bermata gelap di luar sana dengan cara membuat rezeki tidak pada tempatnya. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW ditanya tentang hak seorang istri atas suaminya. Maka beliau bersabda, hendaknya dia memberi nafkah untuk makanan bagi istrinya sebagaimana yang dimakannya, memberi nafkah untuk pakaian baginya sebagaimana yang dipakainya, tidak memukul wajahnya, tidak mendoakan keburukan baginya, dan tidak mencelanya, dan tidak memboikotnya kecuali di dalam rumah saja. Tentu saja pemberian nafkah di sini adalah yang mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak kurang. Karena termasuk sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah mereka selalu mengatur pengeluaran harta mereka agar tidak terlalu boros dan tidak kikir. Keterangannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan hamba-hamba orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan mereka di tengah-tengah antara yang demikian. Bahkan dalam hadis yang lain, mencari nafkah untuk keluarganya termasuk jihad fisabilillah, termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
memperhatikan pendidikan agama bagi istri dan anaknya. Kadang-kadang kita bergaul dengan orang soleh, tapi lupa sama keluarga kita, yang dia lebih patut mendapatkan pendidikan karena perintah dari kita. Allah berfirman, ayat yang sudah sangat kita kenal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wa hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia sebagian bahan bakar surga, bahan bakar neraka, yaitu orang-orang yang melalaikan kewajiban mendidik anak-anaknya. Anak-anak itu kalau di akhirat kalau di dunia tidak mendapatkan pendidikan ayahnya, akan memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala kelakuan ayahnya. Jangan dikira ayahnya bisa bebas karena dia qawam. Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang anak meminta pengadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah diberikan pelajaran agama kepada ayah saya. Ayah sudah akan masuk surga, batal karena kewajibannya dia lalaikan mendidik anak-anaknya. Ajarkanlah kebaikan untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Abdurrahman As-Sa'di berkata, memelihara diri dari api neraka adalah dengan mewajibkan bagi diri sendiri untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta bertaubat dari semua perbuatan yang menyebabkan kemurkaan dan sisanya. Adapun memelihara istri dan anak-anak dari api neraka adalah dengan mendidik dan mengajarkan mereka dengan syariat Islam, serta memaksa mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Maka seorang hamba tidak akan selamat dari sisaan neraka kecuali jika dia benar-benar melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini pada dirinya sendiri dan pada orang-orang di bawah kekuasaan dan tanggung jawabnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, pulanglah kepada keluargamu dan tinggallah bersama mereka dan ajarkanlah petunjuk Allah kepada mereka. Ini ketika sahabat meminta untuk berjihad, Allah mengatakan kepada orang tersebut, apakah kamu punya ibu? Apakah kamu punya keluarga? Maka kepada keduanya lebih utama kamu berjihad di atasnya, yaitu mengajarkan pendidikan agama. Yang keempat, masih ada nggak nih? Ini sebenarnya udah mau habis baterinya. Yang keempat adalah pembimbing dan motivator. Ya. Pembimbing dan motivator. Seorang kepala keluarga adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Ini berarti dialah yang bertanggung jawab atas semua kebaikan dan keburukan dalam rumah tangganya, dan dialah yang punya kekuasaan dengan izin Allah untuk membimbing dan memotivasi anggota keluarganya dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Bertanggung jawab. Kalau baik, dia mendapatkan pahala. Kalau buruk, dia yang pertama kali bertanggung jawab. Bukankah Rasulullah sudah bersabda,
Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Wa rajulu wa mas'ulun an ra'iyati baitihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Seorang suami bertanggung jawab atas rakyat di rumah tangganya. Rasulullah SAW mencontohkan sebaik-baik teladan sebagai pembimbing dan motivator. Dalam banyak hadis disebutkan Rasulullah SAW memberikan bimbingan yang baik kepada orang yang soleh, berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat salah, sampai pun kepada anak yang masih kecil. Rasulullah mengatakan kepada yang kecil, ya, ketika melihat dia makan, maka Rasulullah mencegahnya dan memberi tahu. Qul samillah wa qul bima yali. Sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Qul samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Itu sebagai pelajaran bagi kita. Sampai anak-anak kecil perlu diajarin hal-hal yang baik. Memotivasi keluarga dalam kebaikan juga dilakukan dengan mencontohkan dan mengajak anggota keluarga mengerjakan amal kebaikan yang disyariatkan oleh Islam. Kita biasakan ke masjid. Anak kita, ini cucu kita ya, cucu kita, karena bukan anak kita udah gede-gede, oh masih muda. Nah, itu diajak ke masjid. Tetapi dalam adab ke masjid kita perlu tahu dulu. Jangan anak belum pernah diajarkan sholat banyak orang dibawa ke masjid, jadinya ribut. Semalam di masjid saya jadi ribut. Wah, jadi masjid itu, wah kok orang masjid diributin, ribut. Jadi Istiqomah terkenal tuh, jadi rame. Karena orang yang anaknya ya usianya 7-8 tahun kan ribut sholatnya. Ada jamaah yang tidak suka karena mengganggu. Kemudian diusir dengan pakai sejadah. Nah, kemudian anaknya lapor sama bapaknya sholat juga. Lapornya berlebihan, ya, bapaknya terima begitu saja, jadilah duel. Berantem. Istiqomah jadi rame tuh. Viral, jadi viral. Di luar, di teras masjid. Enggak, di teras. Nah, itu ambil hikmahnya saya, karena kan kita mukul anaknya nggak boleh. Sebagai generasi kita nantilah dia kapok ke masjid, itu nggak boleh. Tetapi sebagai orang tua kita perlu membimbing anak kita. Nah, hikmahnya adalah kalau itu jangan membawa anak sebelum dia bisa sholat di masjid. Maka sebelum kita bawa ke masjid, anak itu sudah sholat sama ibunya, diajarin sama ibunya lewat bimbingan orang tuanya, ayahnya. Teladan yang baik dicontohkan oleh seorang kepala keluarga kepada anggota keluarganya merupakan sebab setelah taufik dari Allah Ta'ala untuk memudahkan mereka menerima nasihat dan bimbingannya. Sebaliknya, contoh buruk yang ditampilkannya merupakan sebab besar jatuhnya wibawanya di hadapan mereka. Orang tuanya menjadi contoh buruk, bahkan jatuh wibawanya ketika dia tidak menjadi yang mencontoh, membimbing, memotivasi anggota keluarganya.
Coba ketika kita tidak taat saja kepada Allah atau kurang aja, ketika kita melihat anak kita, kita jadi enggan menasihatinya. Seperti orang lain, kita misalnya orang-orang umum ya, ngerokok, kita ngerokok misalnya, orang ngerokok misalnya, ngelihat anaknya ngerokok dia ngelarang, itu bagaimana jadinya? Si anak akan berkata bagaimana kepada kita yang tidak mencontohkan. Bukan berarti kita jangan mencontohkan perbuatan buruk di depan anaknya, bukan berarti di belakangnya juga boleh kita berbuat baik di hadapannya atau tidak di hadapannya. Itu adalah contoh motivasi. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, aku pernah hadir bersama ayah dan saudaraku menemui Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi. Maka beliau bertanya kepada ayahku, mereka ini anak-anakmu? Ayahku menjawab, iya. Maka beliau berkata kepada ayahku, hati-hatilah, jangan sampai mereka melihatmu melanggar larangan Allah sehingga wibawamu jatuh di mata mereka. Ini ucapan dari ulama dari Muqatil bin Muhammad yang dikutip oleh Imam Ibnu Jauzi. Maka kalau kita berbuat tidak baik, memang itu sebaiknya dihilangkan dari kita dulu, kemudian kita baru kalau kita berbuat baik bisa memimpin, memotivasi keluarga kita. Yang kelima, berbuat baik dan bersabar dalam menghadapi perlakuan buruk anggota keluarganya. Nah, ini juga problem yang lain. Kan anak-anak itu lahir polos. Kalau kita dari awal bisa mencontohkan kebaikan dengan takwa kepada Allah, selalu mendoakan ke mereka, selalu menjaga mereka dari hal-hal yang buruk supaya tidak dikerjakan, walhasil kita mendapatkan anak kita baik. Tapi kebanyakan kita adalah baiknya setelah sebelumnya tidak baik. Ya kan? Begitu yang paling banyak sering ditanyakan oleh ibu-ibu yang baru saja taklim. Ibu-ibu taklim usianya sudah 40, 45, 50. Kan taklimnya baru, udah punya anak besar-besar. Nah, bagaimana solusinya itu? Nah, tapi kalau itu menjadi sulit, menjadi bagian Islam menjawabnya. Tapi kalau kita anak dari lahir polos, kita didik dengan baik, insya Allah akan baik. Nah, seandainya anak tumbuh tidak dengan bimbingan kita, maka kalau timbul hal-hal yang buruk darinya sangat wajar. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Anak-anak sudah kadung besar, ada perlakuan yang buruk dari dia. Terutama adalah anak-anak perempuan. Kok anak-anak perempuan semuanya sih? Bukannya anak-anak perempuan ada baik-baik? Kan begitu. Coba dilihat di keluarga kita. Anak-anak perempuan ternyata nurut, baik. Tapi anak laki-lakinya malah tidak baik. Jamaah yang berbahagia, Allah mengatakan dalam ayatnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, dengan baik. Nah, ini terhadap istri. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,
padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini persoalannya adalah kalau kelakuannya tidak sesuai yang kita inginkan. Kalau dalam batas-batas tidak melanggar syariat, cuman kelakuannya seperti bawel. Bawel Bu ya? Bawel Bu. Seperti kalau istrinya pendiam banget, banyak ngomong, istrinya nggak suka tuh, ya kami. Ya. Kan banyak itu suami seperti itu. Nah, itu dalam tahapan masih bisa ditolerir. Cuman adab-adabnya dia bawel, yang kadang-kadang suami tidak suka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi dalam perkara satu itu kamu tidak suka, Allah menjadikannya kebaikan yang banyak padanya. Rasulullah SAW bersabda, berwasiatlah untuk berbuat baik kepada kaum wanita, karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini biarin saja, karena Rasulullah tidak bicara dengan hawa nafsunya. Dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Maka jika kamu meluruskannya, berarti kamu mematahkannya. Dan kalau kamu membiarkannya, maka kamu dia akan terus bengkok. Maka berwasiatlah kepadanya berbuat baik kepada kaum wanita. Nah, itu masalah tabiat, bukan masalah pelanggaran syariat. Tabiat istri yang cerewet, tabiat istri yang bawel, tabiat istri suka melas, suka merajuk. Ada di sini. Suka merajuk, minta beliin apa-apa nggak dibeliin gitu. Ya di sini sih enggak. Seorang istri bagaimanapun baik sifat asalnya, tetap saja dia adalah seorang perempuan yang lemah dan asalnya susah untuk diluruskan. Ingat ya, istri susah untuk diluruskan. Kenapa? Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tetapi ada istri-istri yang sudah bisa meluruskan diri sendiri. Nah, kalau dia meluruskan diri sendiri kan nggak bisa patah itu. Nah, istri itu adalah yang sudah terbina sebelum menikah dengan kita, atau terbina oleh kita karena kita memberikan keteladanan. Kan istri-istri kita kan sudah jadi akhwat sebelum menikah dengan kita. Ya kan? Istri-istri kita sudah jadi akhwat sebelum menikah dengan kita. Nah, sebaiknya tambah tarbiyah oleh kita di tangan kita. Karena seorang wanita paling berapa sih dapat pembinaan dari bapaknya? Umur 25 tahun. 25 tahun ke sana sampai hari ini berapa tahun? Di tangan istrinya. Di tangan suaminya. Maka suami itu adalah yang paling menentukan seorang wanita. Maka seorang istri yang demikian keadaannya tentu sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan dari seorang laki-laki yang memiliki akal, kekuatan, kesabaran, dan keteguhan pendirian yang melebihi perempuan. Maka Allah Ta'ala mengatakan pemimpin itu adalah laki-laki atau suami. Seorang laki-laki yang beriman tentu akan selalu menggunakan pertimbangan akal sehatnya ketika menghadapi perlakuan kurang baik dari orang lain, untuk kemudian dia berusaha menasihati dan meluruskannya dengan cara yang baik dan bijak. Terlebih lagi jika orang tersebut adalah orang yang terdekat dengannya, yaitu istri dan anak-anaknya. Rasulullah bersabda, janganlah seorang lelaki beriman membenci seorang wanita beriman. Kalau tidak menyukai satu akhlaknya, maka dia akan meridhoi menyukai akhlaknya yang lain.
Ingat ya, itu akhlak atau tabiat, bukan lagi pelanggaran syariat. Yang terakhir, yang keenam, suami yang teladan adalah selalu mendoakan istri dan anak-anaknya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tadi sudah disebutkan, maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya, diantaranya yang tidak mendoakan keburukan bagi istrinya, selalu yang baik-baik. Jamaah yang berbahagia, tentunya ini adalah gambaran yang ideal yang bisa disampaikan, yang tersimpan di dalam Al-Quran dan hadis jauh lebih banyak. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kepada kita satu pelajaran bagaimana seharusnya bersikap terhadap istri-istri kita seandainya kita menjalani kehidupan dengan baik. Kita tidak akan terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Kesalahan dan kekeliruan itu adalah sebuah keniscayaan, tetapi yang terbaik adalah kita mau merubah keadaan kita yang kurang baik menjadi lebih baik. Semoga yang sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Ada tanya jawab? Enggak ya? Oh ya. Demikianlah yang saya sampaikan, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sampai jam 11.45 kalau salah ya. Jadi masih ada mungkin barangkali dari bapak-bapak, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak ibu-ibu ada yang perlu didiskusikan. Silakan bisa disampaikan. Yang mana pun dengan ibu-ibu atau bapak-bapak. Contoh keluarga Nabi Ismail. Tapi saya mendengar cerita kisah juga dari keluarga ini campur tangan Nabi Ibrahim sebagai orang tuanya. Kalau kita baca di situ campur tangannya sangat jauh sekali, sampai titip kepada mantunya perempuan, kalau nanti suami pulang bilang ganti palang pintu. Nah ini apakah sejauh itu yang kebaikannya termasuk bisa dicontoh? Itu saya. Nabi Ibrahim dan umumnya nabi-nabi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan bagi kita. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri tauladan bagi kalian pada diri Ibrahim dan rasul-rasul yang sama dengan mereka, termasuk Ismail. Itu suri tauladan. Allah menceritakan para nabi itu, khususnya yang bisa dibaca di dalam Al-Quran dan hadis, semuanya itu buat kita. Nah, Nabi Ibrahim kalau ada yang salah secara prinsip dalam rangka menjalin rumah tangga yang baik pasti bersuara. Nah, kita sebenarnya bersuara juga. Nah, yang prinsip apa? Ini istrinya nggak baik, perlu diganti. Itu orang tua perlu campur. Karena misalnya suami dengan istrinya karena saking cintanya, karena alasan tertentu, karena saking cinta nggak bisa mengganti.
Nah, diingatkan Nabi Ibrahim, ganti istri kamu. Tetapi dalam hal-hal kesehariannya rumah tangga tidak bercampur, tidak mencampuri urusan suami itu kepada istri-istrinya. Tapi pada persoalan-persoalan yang penting, bagaimanapun Nabi Ibrahim mencampuri. Persoalan mengganti istri itu karena si suaminya, karena tadi bisa saking sayangnya tidak menceraikannya. Tapi kalau yang prinsip, Nabi Ibrahim menjelaskan perlu diganti karena itu prinsip. Nah, tapi yang lain-lain nggak sampai, misalnya bagaimana mendidik istri, mengatur istri, itu diserahkan. Makanya Allah mengatakan wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakat. Pendidikan sholat dan pendidikan zakat itu perlu. Bukan sholat ini kita ini maghrib 3 rakaat, bukan itu saja. Pendidikan sholat maknanya pendidikan zakat, karena sholat adalah hubungan dengan Allah dan zakat dilambangkan sebagai kepedulian kepada sesama manusia. Nabi Ismail sudah sukses sehingga dia diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Ibrahim mencampuri keluarga Ismail dalam perkara-perkara yang prinsip, terutama ketika Ismail tidak bertindak sesuai dengan syariat. Kepada hal-hal yang teknis tentunya Nabi Ibrahim tidak mencampuri. Wallahu a'lam bishawab. Jauh-jauh datang untuk bertanya doang. Mumpung ada tempat bertanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kaitannya dengan menjelaskan baru saja tentang campur tangan orang tua untuk meluruskan anak, termasuk meminta anaknya untuk menceraikan istrinya. Pertanyaannya adalah, apakah itu berlaku kebalikannya ketika seseorang memiliki anak perempuan sementara suaminya ternyata melakukan pelanggaran-pelanggaran yang serius di dalam syariat? Karena biasanya seorang istri lebih takut untuk meminta cerai kepada suami dengan berbagai alasan, apalagi ketika sudah mempunyai anak misalnya. Nah, bagaimana peran orang tua dalam hal ini ikut campur di dalam meluruskan rumah tangga anaknya kalau anaknya perempuan? Demikian. Kalau kita sudah menikahkan anak gadis kita dengan laki-laki, sebenarnya itu sudah tanggung jawab lakinya. Masalah teknis, masalah rumah tangga itu tanggung jawab suaminya. Kita bilang sama suaminya, kita serahkan anak kita, kamu sekarang menjadi pemimpin dia, baik dan buruknya tergantung dia. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, namun anak kita yang perempuan misalnya melihat hal-hal yang tidak benar secara prinsip, apakah dia boleh meminta konsultasi kepada kita? Kalau yang berkenaan dengan prinsip agama, dia boleh berkonsultasi kepada kita. Terlebih apabila suaminya tidak bisa diajak berkonsultasi dalam masalah yang prinsip. Nah, anak kita perempuan punya suami. Sebenarnya suaminya sudah patut kita minta cerai. Misalnya selingkuh ya. Selingkuh sampai seperti Putri tahu ya? Selingkuhnya nggak tanggung-tanggung lagi sama supirnya, sama ajudannya.
Nah, kembali kepada laptop. Kalau yang prinsip-prinsip itu suami kita sebagai orang tua boleh, anak perempuan tuh boleh. Ini suami itu udah melanggar syariat. Karena alasan yang boleh istri minta cerai hulu itu ada pelanggaran syariat yang prinsip. Selingkuh itu boleh istri minta cerai. Boleh. Istri boleh minta cerai kalau suami selingkuh. Selingkuh benar ya, cuman jangan duga-dugaan atau cemburu buta. Bukan siri dua ya, bukan. Hah? Siri, istri dua itu. Kalau istri dua boleh nggak minta cerai? Lu nggak bilang dulu ke yang satu. Hah? Iya, kan ada nih seorang istri, bukan di sini, bukan di sono, di sono. Ketahuan suaminya menikah lagi, minta cerai. Itu kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan mencium baunya surga istri yang minta cerai, karena nggak punya alasan, kan nggak melanggar syariat. Ya, karena kan nggak melanggar syariat. Nggak melanggar syariat itu nggak minta izin ke, nggak ada syaratnya seorang suami minta izin sama istrinya. Ya, jadi seorang istri dia boleh minta saran kepada orang tuanya. Kepada siapa lagi diminta saran kalau bukan sama orang tuanya? Ini suami saya sudah selingkuh atau tidak melaksanakan sholat. Itu boleh istri minta cerai. Tetapi kalau tidak sholat, si istrinya biasanya bersabar dulu. Ada proses penyadaran suami. Tetapi ini sudah pasti jauh dari suami-suami teladan. Sebab tidak sholat itu pelanggaran yang pertama. Nah, jadi prinsipnya istri anak kita yang perempuan boleh minta suami kepada kita boleh, kalau pelanggarannya itu pelanggaran yang prinsip-prinsip. Tetapi kalau akhlaknya saja suami tidak baik, bukan nggak sholat, sholat rajin, tapi akhlaknya nggak baik, sama istri main bentak saja, itu nggak boleh istri melapor kepada bapaknya. Itu adalah tanggung jawab dia, karena bukan prinsip, bagian daripada akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada lagi yang penasaran? Barangkali dari ibu-ibu atau bapak-bapak. Ustaz, Ya. kan di Quran disebutkan juga itu istrinya Nuh, istri Lut sama anaknya Nuh nggak taat, gimana Ustaz? Ini bimbingan Nabi nih Pak. Iya. Anaknya Nabi nggak jadi orang benar, gimana? Itulah sebagai ibrah dari kita. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafarum ra'ata nuhin wa imra'ata lut. Itu sebagai contoh buat perumpamaan dari Allah untuk orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir disebut oleh Allah. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma. Nah, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut durhaka kepada Nabi Nuh. Artinya durhakanya gimana itu? Tidak menerima atau ikut kepada ajakan bertauhid. Itu pelanggaran. Nah, tentunya tidak menjadi contoh kecuali orang-orang kafir mencontoh. Orang-orang beriman gimana contohnya? Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun.
buat kita menjadikan contohnya istrinya Fir'aun. Nah, semuanya itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang baik menghasilkan kebaikan, ada orang jahat menghasilkan kebaikan, ada orang baik menghasilkan kejahatan. Orang-orang yang baik menghasilkan kejahatan siapa? Contohnya Nabi Nuh, Nabi Lut, mendidiknya sudah maksimal. Yang contohnya bapaknya jelek atau keluarganya jelek menghasilkan yang baik. Contohnya adalah Nabi Ibrahim. Contoh yang baik menghasilkan yang baik adalah Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu Allah kisahkan buat pelajaran bagi kita. Nah, sebenarnya bagaimana untuk kondisi kita? Kok para nabi itu tidak berhasil mendidik istrinya? Jamaah yang berbahagia, sebenarnya dakwah ini kewajiban kita kepada orang lain. Itu kita berdakwah, termasuk istri kita di hadapan Allah, kan kita sebagai orang lain. Orang berhadapan dengan Allah di yaumil hisab sendiri-sendiri. Kita sendiri, istri sendiri. Kalau kita sudah berbuat baik, tidak pernah terhapus kebaikan itu. Misalnya berdakwah kepada istri, sudah dengan cara berbuat baik, diterima sebagai pahala. Kemudian orang itu jadi baik atau jadi tidak mempengaruhi. Nah, Nabi Nuh dan Nabi Lut sudah berdakwah, dia tetap dapat kebaikan berdakwanya. Kalau orang itu baik, tentu kita dapatkan tambahan kebaikan. Karena kebaikan yang diajarkan kepada orang yang kita dakwai mendapatkan pahala kita. Kalau tidak baik, tidak mengurangi kebaikan yang sudah kita kerjakan. Nah, Allah mencontohkan ada manusia-manusia yang jadi teladan. Dia baik, hasilnya baik. Makanya kita perlu belajar kepada nabi-nabi sebelum kita. Oh, nabi-nabi ini baik, tapi istrinya tidak baik, anaknya tidak baik. Oh, ini keluarga yang tidak baik tapi menghasilkan baik. Oh, ini yang baik jadi baik. Sebenarnya kisah-kisah para nabi itu hanya sebagai ibrah kepada kita, tapi yang kita teladani adalah yang baik jadi baik, yaitu para anak-anaknya Nabi, para istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Dia dari baik kemudian menghasilkan baik. Itu yang kita contoh. Adapun nabi-nabi yang lain sebagai ibrah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Artinya begini Ustaz, sebaik apa manusia itu kan tidak menjamin bahwa yang dia itu dari saya kan begitu. Karena kadang-kadang orang kan keluarga belum tentu, iya. Keluarganya anaknya begitu, pasti bapaknya belum tentu. Dilihat dari maksimal atau belum bapaknya menasihati, mendidiknya, mentarbiyah anak-anaknya sudah maksimal atau belum. Tetapi itu adalah gambaran umum. Yang baik belum tentu jadi baik, yang buruk belum tentu jadi buruk. Itu gambaran umum. Tidak boleh jadi alibi kita untuk membenarkan kita, ya. Nggak boleh jadi alibi kita membenarkan. Misalnya gini, saya sudah baik mendidik anak-anak ke baik, ya Nabi Nuh aja nggak bisa. Nggak boleh jadi alibi, nggak boleh jadi pembelaan kita. Kalau kita belum sampai menghembuskan apa saya, terus saja berusaha mendidik anak. Kalau sudah wafat, sudah habis masanya kita mendidik, baru sudah qadarullah kita sudah berdakwah tapi nggak berhasil. Memang
Allah yang menentukan. Itu baru boleh. Kalau belum menembuskan nafas saya, tidak boleh kita putus asa mendidik anak. Nggak boleh jadi alibi. Misalnya, ustadz aja belum tentu anaknya baik, kiai itu belum tentu anaknya baik. Nggak boleh jadi alibi buat diri kita. Tapi kalau melihat keluar itu jadi ibroh. Tapi alibi kita, udahlah sudah mendidik anak, apain anaknya nggak bisa baik, nggak boleh jadi alibi. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Masih ada 1 menit. Apakah kita mau akhiri atau kita lanjutkan? Satu pertanyaan mungkin. Saya tanya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin ini bukan seputar keluarga ya, tapi ini berkaitan juga dengan kita. Saya minta usul nih dari Ustadz, dengan segala ilmu yang sudah dimiliki gitu ya. Kata-kata beriman, berilmu, beramal, dan bertakwa itu bisa nggak diganti dengan satu kata yang melingkupi semuanya gitu? Apakah kata berakhlakul karimah itu bisa menggantikan itu semua? Mungkin itu pertanyaan saya, Ustaz. Silakan. Tidak bisa. Istilah-istilah Quran atau syar'i tidak bisa menggantikan satu sama lain. Misalnya kita beriman dijadikan bertakwa, nggak bisa. Karena iman dan takwa ada definisinya sendiri-sendiri. Atau kita gabungkan semuanya itu berakhlak karimah, nggak bisa. Karena akhlak karimah pada satu sisi. Misalnya begini, orang berakhlak. Sementara konotasi orang berakhlak itu adalah orang yang santun, baik. Sementara orang-orang yang keras, asyidda walal kufar, itu dianggap nggak berakhlak karena padanannya itu tidak tepat. Nah, kita memang mengambil sisi bagian tertentu dari perbuatan manusia. Akhlak karimah misalnya, kita berakhlak karimah misalnya, ya akhlak karimah itu apa sih? Kan orang-orang yang berpenampilan baik. Nah, jadi kalau iman, takwa, amal soleh itu nggak bisa digantikan oleh akhlak karimah karena sudah punya definisi sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang Islam, orang beriman, orang bertakwa itu berbeda-beda tingkatannya. Islam itu apa, iman itu apa, takwa itu apa, amal soleh itu apa, beda-beda. Nah, yang menggantikan semuanya itu adalah Islam kafah misalnya. Nah, itu baru Islam kafah. Tetapi Islam kafah tidak mewakili yang lain, misalnya dari segi juhud. Gimana itu? Nah, sebaiknya nama-nama ini tidak kita ganti. Nah, kalau kita misalnya ini kebetulan nama yayasan ya Akhlak Karimah. Al-Karimah. Bukan akhlak ya. Enggak. Nah, sebaiknya tidak diganti karena Islam memiliki definisi masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin selanjutnya Ustaz, kalau sekiranya kita ingin mencapai tujuan yang tertinggi, berarti dari kata-kata itu apakah takwa, Ustaz? Takwa adalah paling tinggi, paling mulia.
sebenarnya kita iman beriman Islam itu yang paling bawah, kemudian meningkat jadi iman, kemudian yang paling tinggi takwa. Sebagaimana hadis Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal Islam, mal iman, wa mal ihsan. Ihsan itu padanan kata dari takwa. Nah, kalau kita jadi orang bertakwa itu sudah semuanya. Tapi mewakili dalam padanan kata yang masing-masing itu perlu dijabarkan. Bertakwa adalah orang yang maksimal, tapi nama-nama itu tidak digantikan oleh orang yang oleh nama yang lain. Kalau kita mentarbiyah atau mendidik atau apa, kita namanya apa? Bertakwa. Bertakwa itu sejatinya adalah yang bisa mewakili semuanya, tetapi ada yang tidak. Kalau dalam pengertian Islam, takwa itu yang paling tinggi. Tapi ketakwaan itu bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, jadi kalau seumpamanya ini kan berkaitan dengan misalnya visi kita gitu ya, kita punya suatu visi kan. Kalau kita bicaranya berurut itu kan kita ingin anak-anak itu beriman, kemudian dia beramal, kemudian dia berilmu dulu, kemudian dia beramal, dan akhirnya mereka menjadi orang yang bertakwa. Nah, cuman kan kalau disebutin semuanya kan panjang ya Ustaz ya. Jadi bisa nggak kalau semuanya kita bilang gini, saya ingin anak-anak saya menjadi orang yang bertakwa, karena ketika anak menjadi takwa itu dia sudah melalui tahapan iman, kemudian dia sudah mengilmui ilmu Islamnya, kemudian dia mengamalkannya dan berproses untuk kemudian menjadi takwa. Bisa nggak Ustaz seperti itu? Iya. Dalam proses pendidikan boleh. Dari Islam itu apa kita ajarkan, terus iman, terus jadi takwa atau ihsan, boleh. Tetapi itu adalah idealisme yang kita harapkan. Sebenarnya takwa itu adalah urusan di dalam hati. Tapi kita bolehlah mengatakan untuk menjadi orang bertakwa, atau anak saya menjadi orang bertakwa, boleh kita katakan dengan harapan kita mencapai itu. Tetapi sesungguhnya takwa itu urusan hati, hanya Allah yang tahu, kemudian orang yang bersangkutan. Kalau takwa itu urusan hati, berarti kita mengukurnya susah dong Ustaz? Susah, tetapi orang yang bertakwa memperlihatkan amal-amal, perbuatan-perbuatan. Karena begini, orang bertakwa ukurannya kan hati, tetapi terbukti dengan perbuatannya. Itu kita mengatakan orang yang bertakwa, kan nggak bisa urusannya hati. Kita menghukumi orang dengan yang nampak, yang zahir. Dengan apa? Dengan keamal solehnya, dengan perbuatannya. Tetapi hakikat takwa urusan hati. Misalnya begini, kan urusan hati kan termasuk takwa itu urusan hati kan ada yang namanya amal hati, namanya perkataan hati, amal hati. Nanti ada perkataan lisan, ada perbuatan. Nah, yang di amal hati orang itu yang tahu setelah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bagaimana menyimpulkan orang ini sudah bertakwa? Enggak bisa kita simpulkan dengan semata mengembalikan pada definisi takwa. Dengan apa dia ketakwaannya? Dengan amal soleh. Dengan amal soleh yang banyak, dengan lengkap sempurna, mudah-mudahan dia menjadi bertakwa. Bukankah
orang yang mati dalam keadaan beramal soleh tetapi hatinya tidak bertakwa. Banyak sekali ya, orang yang perbuatannya baik, amal soleh, tapi tidak bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hatinya tidak bertakwa. Makanya kita berharap dengan amal soleh yang terlihat itu, dengan kebaikan yang terlihat dia, sebagai cerminan dia bertakwa. Berharap saja, karena hati orang yang orang hatinya kita tidak tahu. Tidak boleh merasa ya. Apalagi dikembalikan kepada saya udah bertakwa, nggak boleh. Orang bertakwa itu malah, orang bertakwa dari kalangan ulama-ulama itu paling menyalahi diri sendiri, menyalahkan dirinya sendiri. Udah bersifat contohnya sahabat kan. Sahabat Umar, siapa yang nggak ngerti Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak mengerti dia? Kita adzan dulu. Ya, saya tambahkan seperti sahabat Umar dalam kehidupannya itu sangat takut kepada kemunafikan. Para sahabat umumnya hidupnya mengkhawatirkan dirinya, sebab masalah akhir kehidupan bisa-bisa orang itu tidak dalam keadaan seperti yang dia lakukan dalam kesehariannya. Pada detik akhir bisa berubah. Makanya Umar bin Khattab, sekalipun dia sudah tahu dijamin masuk surga, sekalipun dia tahu begitu banyak jasanya dalam Islam, tetapi mengkhawatirkan dirinya kalau dia termasuk golongan yang munafik. Makanya kita tidak boleh berbangga diri. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Jangan kamu merasa suci diri kamu. Allah yang tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Nah, kita pada amal-amal kita teruslah berbuat. Mudah-mudahan kita dengan amal itu ditutup oleh Allah dalam masa berakhirnya kehidupan kita. Allahumma ini as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khotimah. Dalam setiap saat seorang tidak boleh bangga. Kita misalnya bangga, enggak, kita tidak lebih baik daripada orang lain. Sebab kebaikan-kebaikan kita serahkan kepada Allah. Allah sudah sediakan kalau itu baik pahalanya. Tapi keburukan-keburukan kita, mana Allah akan mengampuni kita, belum pasti. Makanya kita yang memastikan kita menghitung diri kita berupa kesalahan-kesalahan. Banyak menghitung berupa dosa-dosa kita, sementara kebaikan-kebaikan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dalam konsep Islam, kalau kita mengajarkan orang atau mensikapi orang, sikapilah orang dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Orang masih sholatnya cepat, kita katakan itu baik. Tetapi tidak boleh kita melakukan itu. Artinya, kalau kita melihat orang, lihatlah orang dengan kebaikan-kebaikan. Karena kalau keburukan orang sudah ada yang menghisapnya. Kalau kita, lihatlah keburukan-keburukan kita, karena keburukan kita belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat takwa itu adalah menjadi rahasia setiap orang. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang bertakwa Allah. Demikianlah yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf pula kalau ada kata-kata yang tidak benar. Semuanya dari Allah. Kalau benar dari Allah dan Rasulnya, kalau keliru dari saya.
Mohon maaf juga kalau masih terbata-bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas semua hal yang telah dijawab oleh Ustaz.